Ingatkah kamu saat pesta dansa terakhir kamu menari denganku dengan mengenakan cadar? Ingat. Saat itu rasanya kita sudah menikah. Tapi ada selembar cadar yang menghalangi kita berdua. Tapi mulai besok cadar itu tidak akan ada lagi. Kakak, aku kira kamu tidak akan datang. Ini adalah pertemuan tahunan pertama keluarga Sheng setelah ayah meninggal. Ini adalah pertemuan tahunan pertama keluarga Sheng setelah ayah meninggal. Kak, aku tahu tentang pembagian warisan terakhir kali. Meskipun sekarang keluarga Sheng adalah milikku, tapi kita tetap saudara kandung. Mari kita tetap seperti dulu ya. Jika ayah benar-benar ingin memberikan keluarga Sheng padamu, tentu aku tidak akan marah. Ayo kita masuk, Kak. Anak. Aku lihat kamu tidak punya anak lagi, apa yang bisa kamu perjuangkan denganku. Kakak, ambulans. Kakak, seseorang cepat panggil ambulans, Kak. Kamu tidak bisa masuk, dokter. Bagaimana dengan kakakku? Dia kehilangan banyak darah, kemungkinan besar anak di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Sekarang perlu keluarga segera menandatangani persetujuan operasi. Apakah kamu keluarganya? Aku adiknya. Tapi aku tidak bisa memutuskan tentang anak itu, aku akan telepon suaminya. Abang ipar, kakakku sekarang di rumah sakit. Sheng Mian ini demi tidak bercerai. Aku tidak berbohong padamu, abang ipar, kakakku benar-benar dalam bahaya. Dia sangat mencintaimu, jangan bercerai dengannya ya. Sudah, jangan bermain sandiwara lagi denganku. Aku dan Sheng Mian selain bercerai. Abang ipar, ada urusan tidak bisa datang ini bagaimana? Apa urusan yang lebih penting dari operasi istrimu? Kak, kamu akhirnya bangun. Ada yang tidak nyaman. Anak. Anakku masih ada. Anak mungkin tidak bisa diselamatkan. Saat itu situasinya sangat darurat. Aku sudah telepon abang ipar. Jadi sedikit terlambat. Kak, Jangan bicara lagi. Kamu pulang saja. kalau begitu aku pulang, bantu kamu siapkan barang-barang untuk rawat inap. Aku sengaja membuat kesalahpahaman di antara kalian. Semakin dalam.
Sheng Mian, kamu keluar Sheng Mian. Kamu itu Sheng Mian. Aku Sheng Weiyuan, adiknya Sheng Mian. Sheng Mian, kamu keluar lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Hari ini kita bicara jelas-jelas. Perceraian ini kamu mau atau tidak Sheng Mian, kamu keluar. Sheng Mian, kamu keluar. Kakak ipar. Saat kakakku sakit parah di rumah sakit, kamu tidak datang untuk menandatangani. Dia sekarang masih terbaring di rumah sakit. Sheng Mian hidup atau mati, apa hubungannya denganku demi tidak bercerai denganku? Dia benar-benar memikirkan segala cara. Karena kalian menyembunyikannya dan tidak membiarkannya bertemu denganku. Jangan salahkan aku jika aku bertindak ekstrim. Akan diproses secara in absentia. Pani. Terdakwa Sheng Mian sudah hadir persiapan sidang. Pani. Kamu itu Sheng Mian. Ya, hakim silakan mulai sidang kapan saja. Jangan mulai sidang dulu.
menikah denganku selama 3 tahun. Cukup membuktikan penggugat. Mohon hakim memutuskan kami bercerai. Aku mau menarik gugatan perceraian ini, aku tidak mau lagi. Karena penggugat, secara lisan, mengajukan permohonan penarikan gugatan ke pengadilan. Karena kamu selalu ingin bercerai. Kalau aku tahu sejak awal kamu itu Sheng Mian. Fu Yancheng. Kalau kamu sedikit saja peduli pada Sheng Mian, tidak akan sampai sekarang baru tahu identitasku. Sheng Mian, dengar aku. 3 tahun lalu, kakek menyuruhku menikah dengan wanita asing. Kupikir kakek tertipu oleh wanita yang licik. Ketidakpedulianku padamu hanya untuk melawan pernikahan tidak setara ini. Sheng Mian, Jangan sentuh aku. Kita bahkan belum pernah bertemu. Kamu sudah mencapku sebagai wanita yang tamak akan harta. 3 tahun. Aku ini istri Fu, hanya namanya saja. Sudah lama menjadi bahan tertawaan orang. aku semuanya salahku. Aku tidak tahu harus berkata apa agar kau bisa memaafkanku sekarang. Tapi kita masih punya anak. Anak. Apa hakmu menyebut anak? Bukankah kau pernah bilang, anak keluarga Fu tidak akan pernah mengalirkan darah keluarga Sheng seperti yang kau inginkan. Sekarang anak itu sudah tiada, kita pun tidak mungkin lagi. Maafkan aku. Kalau saja saat itu aku bisa sampai di rumah sakit untuk menandatangani anak kita. Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau adalah Sheng Mian? Apakah kau lupa? Kau meneleponku dan bilang ingin bercerai. 3 tahun ini, kau sama sekali tidak menyembunyikan kebencianmu pada Sheng Mian. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Jangan bicara lagi. Sheng Mian adalah. Aku benar-benar brengsek. Aku bersalah padamu, aku memberimu pernikahan. Tapi aku tidak pernah mencoba untuk memahamimu. Kau tidak menyadari aku menyesal. Fu Yancheng, seumur hidupku tidak pernah bersalah pada siapapun, kecuali padamu. Aku berutang banyak padamu. Fu Yancheng. Mari kita bercerai. Setelah ini kita jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Jangan Sheng Mian. Aku tidak bisa bercerai denganmu. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku mohon. Kita sudah selesai.
Bu, ini aku belanja hari ini. Khusus membelikan hadiah untuk ibu, lihat suka tidak. Membuatmu mengeluarkan uang. Kedepannya aku pasti akan bersama Yan Cheng merawat ibu dengan baik. Chuking, kamu dan Yan Cheng. Belakangan ini ada masalah apa tidak? Tidak, kami baik-baik saja. Apa Yan Cheng bilang sesuatu? Yan Cheng ini entah kenapa. Dulu sangat membenci Sheng Mian, setiap hari ingin bercerai. Tapi beberapa hari yang lalu bilang padaku, dia pasti tidak akan meninggalkan Sheng Mian kalau aku tanya lebih banyak. Dia malah marah. Sheng Mian itu selalu menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Bukan sekali dua kali. Sepertinya dia juga sering memprovokasi hubungan Anda dengan Yan Cheng. Sungguh rendah, Tante. Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Apa yang terjadi? Anda hamil anak Yan Cheng. Sampai saat ini hanya bisa mencoba. Asalkan nenek tua itu bisa membuat Fuyan Cheng dan Sheng Mian bercerai. Saya tidak percaya saya tidak bisa hamil anak Fuyan Cheng. Bisakah Anda tidak memberitahu Yan Cheng dulu? Saya ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya sendiri. Baiklah, baiklah. Tapi Sheng Mian terus menunda perceraian dengan Yan Cheng. Saya khawatir perut saya semakin besar setiap hari. Tenang, serahkan pada Tante. Hari ini memanggilmu untuk memberitahumu. Xiao Chuking sudah hamil anak keluarga Fu. Kalau tahu diri, cepatlah bercerai dengan Fuyan Cheng. Anda begitu yakin anak itu adalah milik keluarga Fu? Tentu malam pesta keluarga Fu. Yan Cheng bersama Chuking. Hitung saja harinya. Itu hari dia hamil. Kalau bukan karena kamu yang terus memegang Fuyan Cheng, saya sudah lama menyambut Chuking masuk. Selamat, sebentar lagi Anda akan punya cucu. Tenang, asalkan anakmu mau bercerai. Saya tidak akan mengganggu. Anda lebih baik menepati janji. Jangan coba-coba berbuat jahat lagi. Sudah saya minta orang ambil. Xiao Chuking. Saya segera menjadi nyonya rumah di sini. Kenapa kamu datang? Saya desainer villa ini, kenapa saya tidak bisa datang? Sekarang anakmu dan Yan Cheng sudah tidak ada. Kartu terbesarmu juga sudah hilang. Apapun kamu, Pani atau Sheng Mian, jauhkan diri dari Yan Cheng mulai sekarang. Tampaknya kamu sudah tahu siapa saya. Pria itu sudah lama tidak saya inginkan. Tapi kamu membunuh anaknya. Coba tebak apakah dia akan membiarkanmu? Anak saja biar saya beritahu. Perut saya juga hamil anak Yan Cheng. Wanita hamil memang ingatannya buruk. Ayah anak saja bisa salah ingat. Kamu ngomong apa sih? Malam pesta keluarga Fu kamu sama pelayan itu. Kamu nggak bakal lupa secepat itu kan? Tapi sekarang teknologi udah maju. Selama hamil juga bisa tes DNA. Aku nggak hamil kok, nggak. Bu, ibu dengarkan. Xiao Chuking malam di hotel itu. Kamu sama siapa sih, Bu? Ibu dengerin dulu penjelasanku aku. Hal kayak gini kamu berani bohongin aku kasih tahu. Seumur hidup kamu jangan harap bisa masuk keluarga Fu. Dasar jalang, berani-beraninya kamu ngakalin aku. Xiao Chuking, udah cukup. Kamu berkali-kali ngerancang buat ngerjain Sheng Mian. Dulu pas pesta. Sekarang kamu bikin dia keguguran. Kok kamu bisa jahat banget sih? Yan Cheng, kamu nggak mau cerai sama dia ya? Aku ngelakuin ini semua buat bantu kamu. Aku Fuyan Cheng gak bakal ninggalin dia seumur hidup. Yan Cheng, dia pakai identitas Pani buat merayu kamu. Sembunyiin kalau dia itu istri kamu. Jangan lagi kamu dibohongin sama dia. Kapan kamu tahu kalau aku ini Sheng Mian? Pas acara peluncuran Fu, Sheng Weiyuan datang ke aku. Bilang kalau kamu hamil.
Bilang juga kalau aku itu selingkuh yang rayu abang iparnya, bukannya semua ini rencana kamu ya? Ternyata dia kayaknya pas keguguran itu. Sheng Weiyuan sengaja salah nelpon biar aku dengar. Yan Cheng cewek-cewek, keluarga Sheng gak ada yang baik. Cuma aku yang beneran sayang sama kamu. Udah cukup. Xiao Chuking. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Yan Cheng. Sheng Mian. Aku beneran kangen banget sama kamu beberapa hari ini biar kamu bisa pulih dengan baik. Aku tahan diri buat gak nyari kamu tapi setiap kali aku nutup mata, pikiran aku cuma ada kamu. Jangan kira karena kamu baru bantu aku bakal berterima kasih. Dulu kamu tega ngeblokir bisnis keluarga Sheng, bikin ayahku jatuh sakit. Sejak ayahku meninggal, aku udah gak punya harapan sama kamu. Selama ini aku sama kamu, cuma biar kamu mau cerai sama aku aja. Sekarang anak kita juga udah gak ada. Kita udah gak mungkin lagi. Aku Fu Yancheng belum pernah menyukai siapapun. Kamu yang pertama. Aku salah kamu bisa memukul atau memarahiku, asalkan kamu senang. Jangan tinggalkan aku. Selama kita masih bersama, kita masih bisa punya anak lagi. Bagaimana caranya? Benarkah begitu Pak Fu? Aku salah. Bukankah Pak Fu suka begini? Bukan begitu kita memulai. Tubuhmu masih dalam pemulihan, jangan terlalu emosional. Lepaskan aku. Kak, kamu benar-benar tidak mau memaafkan kakak ipar. Menurutmu haruskah aku memaafkannya? Ini kan urusan kalian berdua sebagai suami istri. Aku sebagai orang luar tidak pantas banyak berkomentar. Tapi Kak, apapun keputusanmu, aku mendukungmu. Ada adik sepertimu sungguh menyenangkan. Sheng Mian. Apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Ada apa? Sheng Mian. Aku merindukanmu. Kamu mabuk, jangan telepon aku. Kak, jangan pulang malam ini. Kita sudah lama tidak bersama. Aku sangat merindukan masa lalu, ketika kita berbincang-bincang di bawah selimut. Baiklah. Kalau begitu aku tidak pulang malam ini.
Aku ingin bertemu denganmu, bolehkah aku datang sekarang? Baik, aku menunggumu. Yan Cheng, Sheng Mian. Kamu sudah memaafkanku kan? kita masih bisa punya anak. Sheng Weiyuan, kenapa kamu di sini? Yan Cheng, aku sudah lama menyukaimu, aku juga anak perempuan keluarga Sheng. Apa yang bisa dilakukan Sheng Mian, aku juga bisa. Bagaimana aku belum bercerai? Sudah tidak sabar ingin naik ke tempat tidur kakak iparmu. Sheng Mian, dengar aku bicara, aku tidak tahu itu dia. Jangan bicara lagi, aku sudah tahu semuanya. Sheng Mian, ternyata kamu sengaja. Suamiku, mari kita mulai lagi ya. Baiklah. Itu cuma seorang pria kok. Besok aku akan menjabat sebagai presiden direktur Sheng. Pria seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Adikku benar-benar hebat. Segera aku akan memanggilmu Sheng Zong. Kalau begitu semoga besok semuanya lancar untukmu adik. Sheng Mian. Aku tahu tadi kamu bilang mulai lagi itu semua bohong. Tapi aku tidak peduli. Aku mau menunggu sampai kamu benar-benar memaafkanku. Kamu sudah mabuk, tidur saja. Aku pergi dulu. Sheng Mian, aku pasti akan merebutmu kembali. Para pemegang saham, kita semua sangat berduka. Tapi perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin. Ini adalah perjanjian pengalihan semua saham Sheng Zong kepada Sheng Weiyuan. Jadi jika para pemegang saham tidak keberatan, Sheng Weiyuan akan menjabat sebagai presiden direktur. Mohon percayalah padaku sebagai putri Sheng Zong. Aku akan mewujudkan keinginan ayah dan berkontribusi untuk perkembangan Sheng. Tunggu dulu. Adikku yang baik, rapat penting begini. Kenapa tidak mengajak kakakmu? Sheng Mian, apakah pantas kamu duduk di sini? Jangan lupa, ayahmu tidak meninggalkan saham apapun untukmu. Kamu juga tidak punya jabatan di perusahaan ini. Jangan ikut campur dan mengganggu rapat kami. Koreksi, aku tidak ikut campur. Aku tidak seperti orang yang suka jalan pintas. Aku masuk lewat pintu utama Sheng Group. Selain itu, aku punya beberapa dokumen tentang bukti pemalsuan wasiat ayahku oleh Tante Su dan pengacara Wang. Silakan dilihat. Sheng Mian, dengan beberapa lembar kertas ini, kamu bisa seenaknya bicara di sini. Kayaknya kamu gila ingin jadi presiden direktur. Jangan percaya omongannya. Kebetulan sekali bukan. Aku bertemu pengacara Wang beberapa waktu lalu. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda. Dia pikir Anda memikirkan Mian sepanjang malam. Sheng Mian, jangan bicara omong kosong. Aku dan pengacara Wang tidak bersalah. Jangan percaya apa yang dikatakan di atas. Ini adalah saat ayahku sakit parah. Semua yang direkam oleh kamera rumah sakit. Ada gambar Ibu Suran dan pengacara Wang. Adapun dua orang yang tidak bersalah. Mari kita menilai. Baru saja tidak sadarkan diri. Orang tua yang tidak mati ini mengambil semua properti. Aku meninggalkan kuku kecil di Sheng Mian.
Sepertinya kita harus bertarung lebih awal. Yakinlah bahwa ada aku. Tunggu sampai Sheng Song menelan. Tidak perlu lagi licik. Pemegang saham. Yang dikatakan adalah Jenderal Sheng. Perjanjian hadiah properti nyata. Aku adalah pemegang saham terbesar dari Sheng. Selanjutnya aku akan mengambil alih Sheng untuk ayahku. Ibu, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini dengan pengacara Wang? Apakah Anda layak untuk ayah saya? Putri. Pemegang saham, Sheng Yuan tidak tahu apa-apa tentang ini dari awal sampai akhir. Dia bisa menjalankan Sheng. Saya harap Anda tidak menunda dia untuk saya. Bagaimana dengan Anda sebagai pemegang saham terbesar? Kau tidak pernah bekerja di kelas 1 hari dengan Sheng. Anda tidak terbiasa dengan bisnis perusahaan. Bisakah para pemegang saham yakin bahwa perusahaan akan diberikan kepada Anda? Siapa bilang dia tidak akrab? Saya adalah investor dari grup Sheng. Fu Yancheng, presiden grup Fu. Sheng Mian tidak bekerja di Sheng. Tapi buku pembiayaan kalian 2 kali. Semua dilakukan oleh Sheng Mian sendiri. Dan Sheng Mian untuk kalian seluruh kelompok Sheng. Tren pengembangan masa depan. Jika bukan karena penyalahgunaan dana publik Sulan, dan kau tidak akan jatuh ke sini. Saya percaya. Semua orang di sini adalah orang yang memiliki otak. Duduk di posisi pemegang saham Sheng. Jika kalian hanya bisa. Jangan khawatir tentang menyerahkan perusahaan ke Sheng Mian. Maka saya sarankan Anda berhenti. Saya akan segera membeli saham yang ditarik. Menurut peraturan perusahaan, Presiden Direktur memiliki masa percobaan 1 bulan. Jika dalam periode ini tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan, lebih dari 20%. Tidak masalah. Aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Jika kinerja tidak mencapai target dalam 1 bulan, aku akan mengundurkan diri. Bagaimanapun juga terima kasih sudah datang membantu hari ini. Bisakah kamu memberikan kesempatan kepada pendukungmu? Malam ini aku mengajakmu makan malam, ada banyak hal yang ingin kusampaikan. Di sebelah sana ada klinik psikologi. Jika Fuzong ada yang ingin disampaikan bisa ke sana. Aku baru saja mengambil alih Sheng Group sangat sibuk. Sheng Zong ini resume kandidat manajer profesional. Terima kasih. Kamu mencari manajer profesional perlu bantuanku? Tidak perlu. Sheng Zong. Wang Zhao. Kenapa kamu datang? Sheng Mian. Sudah lama tidak bertemu. Selama bertahun-tahun kamu masih sama seperti dulu. Siapa ini? Ini Fuzong dari Fu Group Fu Yancheng. Juga suami Sheng Mian. Fu Zong, saya teman kuliah Sheng Mian. Juga mantan pacarnya. Aku memanggilmu kembali karena ada sesuatu. Fu Dong, silakan katakan. Sheng Mian akan segera mengambil alih Sheng Group. Sangat membutuhkan seorang manajer profesional yang berpengalaman. Bisnis Fu Group di luar negeri. Selalu kamu yang mengelola. Kemampuan bisnismu aku juga tahu. Jadi aku berharap kamu bisa pergi. Membantu Sheng Mian. Fu Dong, hubunganku dengan Sheng Mian Anda tahu.
dan aku selalu memiliki perasaan padanya. Anda tidak takut? Sheng Mian akan seceraikan Fu Yancheng. Tapi aku percaya pada penilaianku. Kedua anak ini sudah ditakdirkan. Tidak akan pernah terpisah. Bagaimana kamu menangani hubungan dengan Mian Mian? Itu urusan kalian anak muda, aku tidak akan ikut campur. Aku mengerti maksud Anda. Apakah sore ini aku masih perlu datang ke rapat grup? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Fu Zong kecil. Tidak perlu datang, kamu datang saja membantu Mian Mian. Masih takut nggak ketemu Fu Yancheng? Ya benar juga. Gimana, udah nyaman belum di perusahaan Sheng? Lumayan kok. Terima kasih Wang Zhao, aku tahu kamu di luar negeri cuma melayani perusahaan bernilai miliaran. Kali ini kamu rela turun gaji buat bantu aku. Kebaikanmu aku ingat. Nanti kalau perusahaan udah mulai membaik, aku pasti ganti rugi gajimu. Sheng Mian, aku bantu kamu bukan karena uang. Dulu kalau aku nggak nekat ke luar negeri, kita berdua nggak bakal putus. Sebenarnya selama ini, aku di luar negeri, selalu ingat kamu. Aku tahu kamu mau cerai. Sheng Mian, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Lepasin tanganmu. Mr. Wen gak sopan nih pegangin. Kamu ngapain di sini? Mr. Wen udah bantu istriku segini banyak. Aku sebagai suaminya. Halo 3 kopi. Sheng Mian nggak pernah minum kopi. Lepasin Sheng Mian. Dia istriku dulu. Sekarang dan selamanya. Kalian cuma punya pernikahan yang salah sebentar aja. Dari awal dia nggak seharusnya nikah sama kamu. Sekarang aku udah balik. Aku mau bawa dia ke jalan yang benar. Jangan mimpi deh. Sheng Mian cuma cinta aku. Kamu udah masa lalu. Kalau Fu sepercaya itu, nggak bakal ada di sini. Gimana obrolan kalian berdua? Aku dan Mr. Wen langsung akrab. Kita harus minum bareng. Gak usah, Wang Zhao gak suka minum. Mr. Wen gak bisa minum ya? Kalau Fu pengen minum, aku temani. Oke Fu. Sheng Mian pulang sama aku yuk. Gak mungkin. Kakek sekarang gak ngizinin aku masuk rumah. Dia marah aku udah bikin kamu sakit hati. Dia sekarang bahkan tidak mau makan kalau kau tidak kasihan padaku. Setidaknya kasihanilah kakek. Aku hanya berpikir untuk sebentar lagi pergi ke tempatku dan melakukan panggilan video dengan kakek. Pura-pura berdamai. Kalau di sini juga bisa melakukan panggilan video. Kakek sangat cerdas. Jika kau tidak datang ke tempatku, dia pasti tidak akan percaya. Kakek sudah seharian tidak makan. Baiklah, setelah selesai panggilan video, aku akan pergi. Tidak masalah. Mian Mian. Pura-pura memaafkan Yancheng saja. Bagaimana mungkin, kakek aku sudah lama memaafkannya. Kakek, kami benar-benar sudah berdamai.
Ada apa? Tidak apa-apa kakek, di rumah ada seekor kucing. Dia sedang bermain-main denganku pergi. Baik, baik, baik. Sebentar lagi aku akan pergi makan. Mian, kapan kau punya waktu? Bawa Yan Cheng bersama pulang untuk melihat kakek. Baiklah kakek, lalu kita tutup telepon dulu. Sampai jumpa, sampai jumpa. Aku pergi. Apa kau patahkan kakiku lalu kabur begitu saja? Aku tidak keberatan benar-benar mematahkan kakimu. Oke, kalau kakiku patah. Yang kesakitan bukan aku. Jangan beri aku alasan ini, tadi kita sudah sepakat. Setelah panggilan video dengan kakek aku akan pergi. Apakah kita sudah sepakat? Kepala pusing sekali setelah minum alkohol. Blank. Aku tahu kau masih peduli padaku. Kenapa rasanya begitu asam? Bukankah kau mabuk? Minumlah cuka ini untuk menetralkan alkohol. Sekarang ingat apa yang kau katakan tadi. Sheng Mian, jangan pergi. Bagaimana kalau kakek tiba-tiba memeriksa dan ingin melakukan panggilan video denganku? Jangan gunakan kakek sebagai alasan, kakek tidak sesantai itu. Sheng Mian, demi bantuanku kepadamu saat rapat pemegang saham sebelumnya, tolong tinggallah denganku semalam. Baiklah, tapi kita sepakat aku tidur di kamar. Kau tidur di ruang tamu setelah malam ini. Kita tidak saling berhutang apapun. Aku melihat fotomu saat kau menyelamatkan kakek 3 tahun lalu. Katamu jika kita mengenal satu sama lain saat itu betapa baiknya. Fu Yancheng, tidak ada orang yang akan menunggu di tempat yang sama. Kita tidak bisa kembali. Bagaimana dengan Wang Zhao, apakah dia bisa kembali? Wang Zhao adalah teman yang sangat penting bagiku. Aku tidak peduli apapun Zhang Zhao itu. Li Zhao San Zhao Yao Zhao. Aku akan berusaha keras untuk merebutmu kembali. Baiklah Bos Zhao, sampai jumpa malam ini. Tadi aku menerima pesanan besar dari klien luar negeri. Target penjualan kita bisa diselesaikan. Malam ini aku akan ke pabrik mereka untuk bertemu mereka. Ini benar-benar kabar baik. Tapi aku harus pergi ke pameran malam ini, jadi aku tidak bisa ikut denganmu. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri saja. Kalau begitu hati-hati ya. Tenang saja. Halo. Xiao Yang. Sheng Mian, sudah lama tidak bertemu. Kau telah menyakiti kakakku begitu pada hari ini. Sekarang aku akan membuatmu membayar semua kesalahanmu. Kamu. Maaf, ponsel yang Anda coba hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Silakan coba lagi nanti. Halo, Apa Sheng Mian bersamamu? dia akan bertemu seorang klien malam ini. Perusahaan luar negeri dan afiliasi domestiknya bernama Xiao Yang. Aduh, buruk sekali, cepat kirimkan alamatnya padaku.
Lepaskan aku. Sisa minuman yang belum habis kemarin ayo habiskan hari ini. Jika kau bisa membuatku senang hari ini siapa tahu, aku mungkin bisa memperkecil hukuman untukmu. Xiao Yang. Kau menyakitiku hari ini. Hati-hati Fuyan Cheng akan membuatmu menyesal hidup. Fuyan Cheng sudah putus asa dan memutus jalan keluar Xiao kami. Aku ingin lihat jika aku berani melibatkan istrinya. Apa lagi yang bisa dia lakukan padaku? Bisa mulai berkelahi? Hari ini terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau kalian tidak datang tepat waktu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Yang gagal hari ini tapi pasti akan mencari masalah lagi nanti. Sheng Mian bagaimana kalau tinggal di tempatku saja? Weng Zhao, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ia agak tidak enak badan. Dadaku sesak, nafasku sulit bernafas. Ada apa lagi denganmu? Kepalaku tertimpa hari ini mulai sakit lagi. Apa ada efek sampingnya ya sekarang dadaku sesak dan nafasku pendek. Sulit bernafas, nafasku terengah-engah. Sekarang hatiku tidak nyaman, dadaku sakit sekali. Tangkuku tidak bisa digerakkan, apa patah ya? Kok kakiku tidak terasa? Apa aku? Lumpuh, jangan-jangan aku akan lumpuh separuh badan. Kalian berdua hasil röntgennya sudah keluar, tidak ada masalah. Hanya luka-luka ringan, olesi obat saja sudah sembuh. Itu Sheng Mian. Hari sudah mulai gelap. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Hari ini terima kasih sudah mengantarku pulang. Sudah larut. Kamu juga cepat pulang ya. Baik, aku akan melihatmu masuk. Dah. Selamat datang pulang. Bagaimana kamu bisa masuk? Kita sudah suami istri yang sah. Tentu saja aku masuk dengan cara yang sah. Jangan pedulikan bagaimana aku masuk, kamu belum makan semalaman, cepat cicipi. Ini semua kamu yang masak. Cepat cicipi. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, tidak sengaja terpotong saat memasak untukmu. Kok tidak hati-hati? Kalau aku tidak salah ingat ini, pasti adalah tumis rebung dari Ma Jiang. Ini adalah ayam rebus dari Wang Tiange. Ini adalah daging rebus dari Taiji. Dan ini aku sepertinya juga pernah makan. Mana yang masakan Fuzong? Sheng Mian. Aku hanya ingin kamu pulang bisa makan makanan hangat. Jadi aku pergi ke setiap tempat favoritmu. Memesan menu andalan.
Kalau begitu tanganmu kenapa? Aku memang memasak untukmu. Lalu memotong buah sekarang buahnya masih di kulkas. Lukanya. Aku ini pria sedikit luka. Kunci cadangan rumahku. Kalau aku tidak kasih. Kalau begitu aku akan pindah. Jangan bertindak, dokter bilang kau baik-baik saja. Dokter juga memiliki kesalahan diagnosis. Dan aku tidak melakukan begitu banyak pemeriksaan. Ada masalah di mana asuransi tidak merata. Dadaku sakit sekarang jantungku sakit. Tidak bisa bernapas. Jantung tidak nyaman. Seharusnya kau terlalu lelah. Anda tidak bisa melakukan acting. Kau kembali ke temper, dokter bilang kau baik-baik saja. Hanya sedikit trauma kulit yang membuatku bodoh. Apa aku bilang? Banyak cek yang belum saya lakukan. Pria mana yang akan berada di depan saingannya sejak zaman kuno? Katakan kau tidak bisa kemana-mana. Pria hanya akan melepas penyamaran di depan wanita tercinta. Oke, aku akan menelepon Kitchen. Biarkan dia membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis lengkap. Tidak, aku akan pergi ke kamarmu dan berbaring sebentar. Fu Yancheng kembali. Fu Yancheng, apa yang kau lakukan di kamarku? Sheng Mian, tempat tidur Anda sangat nyaman. Aku merasa tidak sakit. Jangan berpura-pura sakit. Beri aku. Siapa bilang aku berpura-pura sakit? Aroma Anda adalah obat mujarab saya. Anda akan mencium lebih banyak. Saya telah memberitahu pelanggan utama di rumah dan di luar negeri bahwa mereka bersedia untuk menandatangani kontrak dengan kami. Kinerja pasti baik-baik saja. Ada apa? Ayah selalu memiliki keinginan. Ini adalah pengembangan perlindungan lingkungan. Kain anak-anak yang bernapas dan tahan air. Tapi keinginan ini belum terpenuhi. Weng Zhao, bisakah kita? Sheng Mian, tugas kita sekarang bukan untuk menempatkan energi dan sumber daya keuangan perusahaan pada saat penelitian dan pengembangan. Mengerti. Sheng Mian, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda menyelesaikan kinerja Anda sesegera mungkin. Adapun hal-hal lain, mari kita selesaikan perlahan. Baik. Kalau begitu aku akan sibuk. Mian, kau bertengkar dengan Yan Cheng. Beberapa hari yang lalu dia kembali dan mengambil paspornya. Tanya kemana dia pergi, dia juga tidak mau bilang. Saya sudah minta maskapai penerbangan untuk mengecek. Dia sebentar lagi terbang ke Eropa. Terbang ke sana kemari ke seluruh dunia. Apa ada sesuatu yang terjadi? Beberapa hari yang lalu kita video call, masih baik-baik saja. Kakek, jangan khawatir. Kita baik-baik saja. Dia mungkin ada urusan mendadak yang harus dia selesaikan. Oh begitu ya, kalian baik-baik saja sudah cukup. Baik. Tidak tahu Fu Yancheng sedang apa belakangan ini. Aku memikirkannya untuk apa? Yang selalu aku inginkan bukankah untuk menarik garis batas dengannya? Sekarang akhirnya tercapai, seharusnya aku senang. Perusahaan Michelle berhasil mengembangkan bahan baru yang ramah lingkungan, anti air dan bernapas. Bahan 3 dalam 1 yang inovatif dan sudah mengajukan paten.
Rindu aku tidak. Kamu. Ini yang kamu inginkan. Bagaimana kamu tahu aku menginginkan bahan ini? Asalkan aku ingin tidak ada yang tidak aku ketahui. Untuk bahan ini aku sudah banyak menderita. Lihat benar tidak? Kamu belum bilang rindu aku atau tidak? Rindu. Sampai lupa kamu siapa. Sepertinya sudah waktunya untuk mengingatkan kembali membuatmu ingat semua ini. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pas sekali bisa melakukan napas buatan. Jangan main-main, aku besok ada rapat penting. Aku harus sibuk dulu. Walaupun CEO Sheng baru menjabat kurang dari sebulan. Di bawah kepemimpinan CEO Sheng, kita percaya Sheng Corporation akan mencapai puncak baru. Kalau begitu tolong CEO Sheng jelaskan, mengapa pesanan kita melebihi kapasitas? Tapi tingkat bunga tahunan menurun drastis. Aku menggunakan sebagian dana untuk membeli bahan paten perusahaan Michelle, memenuhi keinginan ayah. Membeli paten, kamu tahu berapa harga satu paten? Ini bukan perusahaanmu sendiri. Jangan menggunakan keuntungan pemegang saham. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng Corporation saat ini masih di bawah kendali Sheng Mian. Menurut saya masa percobaan Sheng Mian sudah bisa diakhiri lebih awal. Siapa yang berani? Patensi perusahaan Michelle sudah saya beli. Saya juga akan mentransfernya tanpa syarat ke Sheng. Sheng Mian, lakukan apa yang kamu inginkan dengan tenang. Saya ada di belakangmu. Kenapa kamu tidak memberitahu saya tadi malam? Kamu membeli patensi yang dikembangkan Michelle. Jujur tentang apa? Tidak. Benar-benar tidak. Kamu bilang tidak berarti iya. Kamu terbang separuh bumi hanya untuk membeli patensi ini. Peduli sekali padaku sampai tahu jadwalku. Siapa yang peduli padamu, kakek yang memberitahuku? Tapi memang membuatku sangat lelah. Setelah Pak Michelle pergi, patensi jatuh ke tangan anak keduanya. Anak keduanya adalah... Aku mengejarnya dari New York ke London, menemani dia memberi makan merpati. Entah naik kuda atau balapan mobil. Entah terjun payung atau ngecelup. Setelah semua ini aku benar-benar kelelahan. Tangan saya terluka saat naik kuda dengannya. Apakah ini parah? Parah atau tidak tergantung bagaimana kamu menanganinya. Kalau kamu memberiku ciuman, itu bisa menghilangkan rasa sakit. Kalau kamu tidur bersamaku, maka bisa sembuh total. Kamu sering terluka. Kurasa tubuhmu lemah, cocok untuk istirahat. Kamu berani bilang aku lemah. Sekarang aku akan membuktikannya padamu. Anak nakal, kamu pergi begitu saja. Tidak pamit.
Apakah kamu masih menganggapku sebagai kakekmu? Setelah jam kerja Sheng, maukah kamu menemani saya mengunjungi kakek? Tentu. Kakek saya dan Mian Mian datang mengunjungi Anda. Apa yang membuat Anda tertawa begitu gembira? Kalian datang tepat waktu. Wang Xiao ini sedang bercerita padaku tentang kisah lucu Mian Mian saat kuliah. Sedang bercerita tentang pertama kali kencan ke ruang escape. Lalu bagaimana? Mian Mian tidak sengaja kakinya tersangkut di pagar. Wang Xiao menginjak sekelompok anak kecil. Menyelamatkan gadis cantik. Aku sudah tidak ingat kakek. Masih ada lagi? Aku ingin mendengar cerita lucu masa lalu istriku. Ada. Masa muda itu bisa mengalahkan waktu yang panjang. Waktu yang hanya milikku dan dia. Tidak ada yang bisa menggantikan Kan Sheng Mian. Ngomong-ngomong Sheng Mian, malam ini beberapa teman ingin berkumpul. Malam ini istriku tidak akan pergi kemana-mana. Dia bukan milikmu. Kamu tidak punya hak untuk membatasi kebebasannya. Hari ini aku datang untuk menemani kakek, aku tidak akan pergi. Kakek mereka terlalu berisik. Aku ajak kakek jalan-jalan di halaman. Baiklah, Malam ini istriku tidak akan pergi kemana-mana. Kakek, sebenarnya aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Saat kakek datang ke rumah kami untuk membicarakan pernikahan, Bibi Su sangat merekomendasikan Sheng Weiyuan. Kenapa kakek malah memilihku? nak manusia ini. Ada yang namanya jodoh. Saat kamu menyelamatkanku, tanpa memikirkan diri sendiri. Jodohmu dengan keluarga Fu sudah tertanam. Hanya kamu tidak bisa digantikan siapapun. Itu hanya hal kecil. Kakek paling ahli melihat hal besar dari hal kecil. Kamu tidak sadar Yan Cheng. Karena kamu jadi lebih sering tersenyum. Dan lebih manusiawi kakek. Kakek tahu Wang Xiao adalah cinta pertama Sheng Mian. Kakek masih memanggilnya siapa cucu kandung kakek sebenarnya. Satu Wang Xiao saja kamu sudah takut. Apakah hubunganmu dengan Mian Mian begitu rapuh? Tidak juga lagi pula Sheng Mian sekarang hanya memandangku. Cicitku nanti akan seperti apa ya? Malam ini aku akan berusaha kakek. Baik. Kamu memang hebat.